komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas-tugas yang beliau berikan. Oke, kita langsung masuk video selanjutnya. Saya ingin menerangkan komunikasi bisnis yang telah beliau berikan, dan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir beliau itu memberikan suatu materi yang diajarkan kepada saya. Saya ingin membagi suatu ilmu ini dengan membuat video di sini. Oke, lanjut pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Menurut Lee Kotler, pengertian komunikasi bisnis suatu kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Di komunikasi bisnis di sini ada tujuan komunikasi bisnis, yaitu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah, ini sangat tepat karena semakin tinggi sasaran pada sebuah bisnis, maka orang tersebut akan tergantung kepada keahlian orang lain, dan tujuan komunikasi bisnis harus mempunyai mengevaluasi perilaku penilaian atau evaluasi harus dilakukan anggota organisasi agar mengetahui dan mengkoreksi apa saja yang ingin dan sudah dilakukan pada presentasi mereka. Dan fungsi komunikasi bisnis sebagai menjadi 4, yaitu memberikan informasi, pengendalian, regulator, memberikan persuasif, dan memberikan integratif. Selain itu, bentuk komunikasi bisnis harus mempunyai saluran komunikasi formal pada struktur organisasi garis fungsional atau matris. Ini menghubungkan dengan proses disampaikannya informasi dari manajer pada bawahan atau sebaliknya. Dan bentuk komunikasi bisnis itu harus mempunyai saluran komunikasi informasi orang yang ada di suatu jaringan komunikasi informasi, tidak melihat jenjang hierarki, pangkat, atau kedudukan komunikasi ini bisa dijalankan secara luas. Dan di sini juga komunikasi bisnis itu harus mempunyai unsur komunikasi bisnis, yaitu pada sebuah komunikasi bisnis ada 6 unsur utama, yaitu mempunyai tujuan. Komunikasi bisnis wajib mempunyai tujuan yang telah dilakukan sebuah sejalan dengan tujuan organisasi, dan harus mempunyai pertukaran. Dalam hal ini mengikutsertakan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikasi. Dan komunikasi harus mempunyai gagasan, opini, informasi, instruksi, dan isi dari pesan yang berupa beragam, bergantung dari tujuan, situasi, dan kondisinya. Dan ini memiliki komunikasi bisnis mempunyai manfaat. Nah, di sini ada manfaat komunikasi bisnis menjadi kekuatan perusahaan dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan komunikasi bisnis yang efektif. Juga secara tidak langsung membawa manfaat besar dan dalam bisnis. Nah, di sini juga terbagi menjadi 5 saya ambil, yaitu keputusan dapat diambil sesuai target. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, mendeteksi cepat hal-hal yang memproteksikan salah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, menguatkan hubungan bisnis. Di dalam komunikasi itu menyelesaikan suatu masalah, yaitu untuk mempelajari kapan komunikasi tepat untuk menghubungkan dengan masalah-masalah bisnis, untuk mempelajari menciptakan sesuatu agar pertemuan-pertemuan dapat berhasil, dan mempelajari bagaimana menyusun agenda rapat untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi. Kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektif dan efisien produk kerja. Di dalam struktur dalam sistem organisasi, kita masuk ke poin kedua, yaitu bagaimana sih kita berkomunikasi dengan baik, maupun di perusahaan ataupun di ruang belajar kepada teman atau kepada klien. Nah, kita bahas di video ini, oke? Di sini bagaimana memperbaiki komunikasi. Nah, di sini kan ada preferensi komunikasi, harus dapat memprediksikan apa pesan yang akan disampaikan, dapat diterima penerima pesan, dan poin kedua, ketepatan. Nah, jadi seseorang perlu mengapresiasi suatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Dan poin keempat, kredibilitas komunikator, harus mempunyai keyakinan akan inti pesan. Dan poin keempat, bagai pengendalian reaksi audiens tergantung dengan berhasil. Poin kelima, keharmonisan. Nah, seorang harus mempunyai komunikasi yang baik, apalagi komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberikan pesan yang baik kepada audiens. Dan di sini juga harus mempunyai karakter yang keberhasilan komunikasi. Nah, itu harus
harus mempunyai komunikator pesannya dan komunikator itu harus mempunyai kepercayaan komunikasi terhadap komunikator. Kalau pesan daya tarik pesan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikasi. Kalau komunikasi kemampuan menafsirkan pesan supaya dipahami oleh audiens. Perkembangan teknologi zaman sekarang makin berkembang. Jadi perkembangan zaman sekarang itu mengaruhkan teknologi dan komunikasi bisnis yang paling besar untuk mempermudah penjualan dan pembeli untuk berinteraksi. Selain itu, teknologi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan. Ketika merancang strategi ataupun rancangan proses komunikasi pemasaran, nah selain itu kita juga harus mempunyai menguasai presentasi. Ketika kita menghadapi suatu meeting atau presentasi yang diberikan dosen atau kuliah yang kalian jalani, kuliah masing-masing. Nah, di sini harus mempunyai seseorang presentasi itu harus mempunyai, yaitu pada prinsip pengertian public speaking yang berbeda dengan retorika. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian public speaking dari retorika, suatu bentuk komunikasi di mana komunikator harus bisa menyampaikan ide dan gagasannya kepada hal yang tertentu atau ke orang-orang yang tidak tahu atau yang kurang paham. Yang penting penjelasannya itu harus jelas dan bisa dipahami. Nah, kita harus bisa presentasi kepada hal orang banyak atau kepada teman-teman kita di kampus atau kepada rekan kerja di kantoran. Nah, kita juga harus melengkapi semacam kita itu harus melengkapi proposal dan laporan dalam bisnis. Nah, di sini pada dasarnya laporan bisnis suatu bentuk pertanggungjawaban bisnis yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Sementara kalau proposal rencana yang sudah tersusun rapi memudahkan dalam penjelasan setiap kegiatan bisnis yang akan dibutuhkan atau yang dilakukan. Di sini ada kegunaan laporan dan proposal ini sangat berguna banget. Nah, bergunaannya itu sebagai alat manajerial atau memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan dan proses pemacaman masalah sasaran dalam menyusun laporan dan proposal. Nah, kita masuk ke poin komunikasi antar budaya. Nah, Anda tahu nggak sih komunikasi antar budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang atau sekelompok serta diwarisi dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, dan karya seni. Nah, di sini pengertian komunikasi antar budaya menurut para ahli, yaitu di sini saya mengambil contoh seperti ahli yang bernama Taylor tahun 1832. Nah, kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antar orang yang memiliki kebudayaan berbeda, baik beda ras, etik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Kata budaya terus berkembang apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi komunikasi antar budaya. Ini harus teman-teman pelajari, benar-benar sangat penting. Kenapa? Karena mempelajari naik center budaya ialah agar mampu menghadapi sebagai keberagaman yang ada baik dalam lingkungan individu, kelompok maupun masyarakat global. Mempelajari komunikasi antar budaya juga ditujukan untuk meminimalisir konflik atau kesalahan pahaman. Ada hambatan yaitu fisik budaya persiasi. Nah, saya sudah menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Nah, di situ untuk melengkapi kita harus mempunyai etika. Nah, pengertian etika menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, etika harus dimiliki untuk menguasai karena tentang asas akhlak, sedangkan akhlak berarti budi pekerti. Ilmu adalah ilmu yang mengatur tentang budi pekerti atau tentang cara berperilaku supaya orang itu tidak salah paham pada kita, menyegarkan kita semacam contoh ada sopan kami pun segan. Dan adapun pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini pengertian teknologi informasi dan komunikasi itu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari, seperti informasi menurut KBBI, pemberitahuan data atau berita tentang suatu komunikasi,
pengiriman dan penerimaan pesan. Dalam disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi teknologi dalam pengolahan data. Nah, di sini ada peranan teknologi informasi melalui internet. Nah, peranan teknologi informasi melalui internet pada dunia bisnis dan teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang saling berhubungan dan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun untuk dirancang mengatasi sekaligus membantu para perilaku bisnis dan menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Dan di sini juga banyak manfaat. Nah, yaitu manfaatnya memudahkan cara berkomunikasi, menghemat biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, memonitoring perkembangan bisnis. Sebagai contoh, penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Nah, kita dapat mengambil seperti perusahaan PT Astra Honda Motor. Nah, perusahaan PT Honda Motor sangat maju di Indonesia dikarenakan masyarakat itu membutuhkan suatu kendaraan untuk kemana-mana. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, perakitan, dan distributor motor Honda. Dalam aktivitas pekerjaan perusahaan ini menggunakan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan adalah Instant Flow Planning, bisa disingkat ARP. Jadi kesimpulannya, dari beberapa informasi di atas yang saya jelaskan, maka dapat dikatakan bahwa hubungan bisnis dan teknologi informasi sangatlah erat, seperti bisnis dengan persaingan ketat yang akan mati tanpa teknologi informasi, sehingga pengaruh teknologi informasi ini terhadap aktivitas dan perilaku organisasi dalam lingkungan bisnis sangat diperlukan. Salah satunya hal ini tentunya akan mendudukkan penerapan sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik dan selaras. Dan apa yang dibutuhkan oleh manajemen organisasi bisnis? Apa yang banyak diberikan bidang bisnis ini tidak menentukan kemungkinan akhirnya menggunakan teknologi informasi yang juga dapat digunakan dalam hal yang kurang tepat. Nah, kita masuk ke pengertian surat. Nah, kita penting juga di dalam komunikasi bisnis itu dengan menggunakan pengertian surat, kayak surat masuk, surat menyurat. Nah, itu harus dibutuhkan. Apa sih pengertian surat itu di dalam komunikasi bisnis? Yaitu suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama jabatan. Dalam sebuah organisasi, instansi, ataupun perusahaan ada juga pengertian surat menurut para ahli, yaitu pengertian surat menurut Agus Sugiarto. Surat sebagai suatu sarana komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis atau suatu pihak kepada pihak lain. Nah, di sini juga kita harus mempunyai syarat-syarat untuk memenuhi kebutuhan surat, yaitu yang pertama, surat disusun dengan baik, teknik penyusunan yang benar, penyusunan letak bagaimana surat, bentuk surat tepat sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua, pengertian surat harus benar, jelas, rapi, dan format yang menarik. Fungsi surat. Nah, di sini juga suratnya harus benar-benar surat itu berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan buat pihak atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Nah, di sini ada bentuk surat. Tahu nggak sih bentuk surat itu bagaimana? Nah, untuk surat itu pola surat menurut susunan, letak, dan bagian-bagian surat. Bentuk-bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau pekerjaan atau juga keorganisasian. Surat juga semacamnya kayak kita membuat proposal. Seperti proposal, apakah ada tahu sih pengertian proposal itu apa? Proposal sebuah agenda kerja struktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun acuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Nah, macam-macam proposal, yaitu pesan berdasarkan tujuan yang ada, pesan proposal penelitian, proposal proyek, proposal kegiatan, dan proposal bisnis. Nah, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya juga belajar.